Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sudiarto, pengajar pada kompetensi keahlian konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan. Kali ini akan kami tampilkan video pembelajaran tentang pemasangan pipa cabang instalasi air bersih. Pemasangan pipa cabang air bersih ini merupakan penyambungan pipa air dari instalasi perusahaan air minum atau PAM untuk disalurkan ke instalasi konsumen melalui meter air. Instalasi yang digunakan menggunakan pipa galvanis medium A dengan teknik penyambungan menggunakan sistem ulir, dan pipa HDPE atau pipa High Density Polyethylene dengan teknik penyambungan menggunakan soket. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video berikut ini. Sebelum kita memulai pekerjaan, kita harus memakai alat pelindung diri untuk menjaga keselamatan kita selama melakukan pekerjaan. Helm proyek, rompi, sarung tangan, safety glasses, safety shoes. Setelah kita memakai alat pelindung diri yang sesuai dengan pekerjaan yang akan kita lakukan, kita juga perlu mengenal alat dan bahan yang akan kita gunakan. Berikut adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kunci pipa, kunci Inggris, kunci pas, gergaji, palu besi, betel, sendok spesi, mistar siku, meteran, bor tangan, dan spidol. Bahan-bahan yang digunakan: clamp saddle, Melfrit joint equal diameter 20 mm, Beltrit equal diameter 20 mm, check valve atau katup satu arah diameter setengah inci, flap kran diameter setengah inci, kopling, pipa HDPE atau High Density Polyethylene, water meter atau meter air, stop kran, double nipple diameter setengah inci, elbow galvanis diameter setengah inci, T-shock, penutup pipa atau plug, pipa galvanis diameter setengah inci, keran air diameter setengah inci, seal tip atau TBA, hebel, pasir, semen, Setelah kita mengetahui alat dan bahan yang akan kita gunakan, selanjutnya kita akan mempelajari gambar kerja pemasangan instalasi pipa cabang atau yang juga disebut dengan instalasi sambungan rumah.
Instalasi ini terdiri dari dua jenis pipa nanti yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu pipa HDPE, kemudian akan dikombinasikan menggunakan pipa galvanis. Siapkan landasan. Landasan yang digunakan adalah hebel yang berukuran 10 cm x 20 cm x 60 cm. Buatlah ukuran sesuai dengan gambar kerja. Kemudian buatlah lubang pada kedua sisi landasan selebar diameter pipa menggunakan gergaji tangan. Beri toleransi ukuran lebar lubang supaya pipa penyangga atau pipa tegak mudah masuk. Setelah landasan meter air dipersiapkan, rangkai perlengkapan penyambungan pipa cabang ke konsumen melalui meter air. Diawali dengan merangkai kopling pada meter air yang menuju ke arah konsumen. Lilitkan TBA pada ulir di ujung kopling, kemudian sambungkan kopling dengan stop kran. Sambungkan bahan-bahan tersebut dengan kencang, kuatkan menggunakan kunci. Selanjutnya, hubungkan stop kran dengan elbow menggunakan double nipple, lilitkan TBA di kedua ujung double nipple yang akan disambung. Rangkai pipa galvanis untuk instalasi ke konsumen atau output dengan menyambungkan pipa galvanis pada elbow ke arah bawah sesuai gambar kerja, yang juga berfungsi untuk menyangga meter air yang bertumpu pada landasan. Sambungan ini menggunakan sambungan ulir sehingga ujung-ujung pipa yang akan disambung harus dililit dengan seal tape atau TBA untuk menjaga supaya sambungan tidak bocor. Di bagian ujung satunya, sambung lagi pipa galvanis mendatar dengan menggunakan elbow sesuai dengan gambar kerja. Kemudian pasang T-socket pada ujung satunya. T-socket ini berfungsi untuk percabangan aliran air Untuk instalasi kran, pasangkan pipa pada T-socket arah tegak, kuatkan sambungan menggunakan kunci pipa. Pastikan kedua pipa tegak dalam posisi sejajar. Jika belum sejajar, maka harus disejajarkan terlebih dahulu. Pasanglah elbow di ujung pipa tiang kran dengan lebih dulu memasang TBA pada ujung pipa yang diulir. Kuatkan elbow menggunakan kunci pipa dan posisikan arah lubang elbow sesuai dengan arah kran yang akan dipasang. Pasang kran air pada elbow. Kuatkan menggunakan kunci pipa dan posisikan keran air sehingga lubang keran menghadap ke bawah. Setelah sambungan instalasi ke arah konsumen tersambung, selanjutnya siapkan instalasi pipa dari sumber air. Sambungkan kopling pada fluk keran, jangan lupa memasang TBA pada ulir di ujung kopling. Selanjutnya hubungkan fluk keran dengan check valve menggunakan double nipple. Pastikan check valve tidak terbalik. Anak panah pada check valve menunjukkan arah aliran. Lanjutkan penyambungan sampai dengan pipa galvanis yang ke arah bawah sesuai gambar kerja. Untuk menjaga supaya tidak terjadi kebocoran pada instalasi, maka sambungkan komponen-komponen alat sambung dengan benar. Setiap penyambungan dengan alat sambung sistem ulir
uliran harus dililitkan dengan TBA dan kuatkan sambungan menggunakan kunci yang sesuai. Jepit pipa galvanis yang akan disambung ke portable Tristan, lalu sambungkan pipa tersebut dengan elbow yang sudah terangkai dengan check valve. Pasangkan melted equal atau elbow HDPE diameter 20 mm di ujung pipa bagian bawah. Ukurlah jarak antara meter air dengan pipa sumber dari perusahaan air minum atau pump yang akan disambung. Potong pipa HDPE sesuai ukuran. Kemudian sambungkan pada melted equal yang terpasang pada pipa galvanis. Pasang instalasi yang sudah dirangkai pada landasan yang telah dipersiapkan. Pasanglah meter air di antara kedua ujung instalasi yang sudah dipasang pada landasan. Perhatikan anak arah panah yang merupakan arah aliran air. Cek juga fungsi meter air dengan cara meniup dari lubang inputnya. Jika angka dalam meter air berputar, maka meter air tersebut dipastikan dapat berfungsi dengan baik. Pastikan seal pada kopling terpasang dengan benar agar instalasi tidak mengalami kebocoran. Pasangkan baut kopling pada meter air dengan kuat. Pastikan kedudukan instalasi meter air terpasang dengan kokoh dan rapi. Pasangkan klem saddle pada pipa utama dari perusahaan air minum atau pump. Posisikan seal terpasang dengan benar dan arahkan lubang klem saddle menghadap pada jalur pipa yang akan disambung. Lubangi pipa utama tepat di lubang klem saddle menggunakan bor tangan. Pasangkan Melfrit joint equal di klem saddle, kemudian sambungkan pipa cabang dengan pipa utama menggunakan Melfrit joint equal yang sudah terpasang. Perhatikan alat sambung yang digunakan karena di dalamnya ada seal sebagai penahan air supaya tidak bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumantoro, Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan ini menyampaikan bahwa video yang sudah kita saksikan bersama terkait dengan pemasangan pipa cabang air bersih ini sudah disesuaikan, sudah dilaksanakan sesuai dengan teknik dan tahapan yang ada di standar perusahaan kami. Jadi sudah sesuai dengan standar industri, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan SOP yang ada di perusahaan kami. Ini sudah sangat luar biasa, dan yang menjadi pembeda hanya karena ini sebagai pembelajaran sehingga tidak bisa penerapannya langsung ke pelanggan. Sebetulnya dari kami kalau memungkinkan bisa kemudian praktek langsung diimplementasikan, kemudian seperti apa hasilnya. Tapi ini adalah suatu kemajuan yang sangat luar biasa dan harapannya bisa lebih meningkatkan dan bermanfaat untuk kami, untuk guru dan untuk siswa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian video pembelajaran tentang pemasangan pipa cabang atau yang lebih dikenal dengan istilah instalasi sambungan rumah. Instalasi ini terdiri dari instalasi input dari pipa pump dialirkan ke konsumen melalui meter air. Pastikan meter air dapat berfungsi dengan baik dan tidak ada kebocoran pada sambungan pipa-pipanya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penyambungan instalasi pipa cabang. Saya Sudiarto, SMK Bisa, SMK Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.